Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini kami dari kelas IMKB kelompok 10, kami akan mempresentasikan atau menjelaskan mengenai proyek yang kami bahas. Di sini kami membuat suatu website yang bernama Jobsi, dan website ini digunakan untuk mencari lowongan pekerjaan. Dan di sini anggota dari kelompok kami, yaitu ada saya sendiri, Titik Tridiana Dewi dengan NIM 2124 1010 2057, kemudian ada Pruisinta Reza Elbas dengan NIM 2124 1010 2001, dan yang terakhir ada Muhammad Faisal Fahrul Ulum dengan NIM 2124 1010 2030. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai bab pertama, yaitu latar belakang. Dan seperti yang kita ketahui, pekerjaan itu merupakan suatu aktivitas yang dilakukan oleh manusia guna untuk mempertahankan hidupnya. Dengan bekerja, seorang manusia itu akan mendapatkan uang, dan uang yang diperolehnya akan digunakan untuk memenuhi kebutuhan dalam hidupnya. Kemudian, dengan seiring berjalannya waktu, teknologi itu akan semakin berkembang. Sejak adanya teknologi dan terus berkembangnya teknologi semakin pesat, teknologi itu akan semakin digunakan dan dibutuhkan oleh manusia. Mulai dari anak kecil, orang tua, itu pasti akan membutuhkan suatu teknologi. Kemudian, seiring berjalannya waktu, karena teknologi itu semakin berkembang, semakin banyak pula macam dari pekerjaan itu sendiri. Namun, meskipun ada banyak macam dari pekerjaan di dunia ini, masih ada banyak orang yang mengalami kesulitan dalam mendapatkan suatu kerjaan. Contohnya, pada saat ini, pada masa pandemi seperti ini, banyak sekali orang-orang yang di-PHK dari pekerjaannya yang lama. Kemudian, mereka mengalami kesulitan di dalam mencari pekerjaan yang baru. Dan beberapa hal yang menjadi alasan mengapa mereka itu mengalami kesulitan atau banyak ditolak oleh suatu perusahaan, itu karena kurangnya kemampuan atau keahlian yang dimiliki dan yang dibutuhkan oleh suatu perusahaan atau instansi. Dengan begitu, kami membuat suatu website yang dapat digunakan oleh para pencari kerja dalam mencari suatu informasi mengenai suatu perusahaan atau instansi yang membuka lowongan pekerjaan. Dalam pembuatan website kali ini, agar kami dapat mewujudkan website ini sesuai dengan keinginan para pengguna, kami membutuhkan suatu metode untuk mengembangkan website ini. Dan metode yang kami gunakan yaitu metode design thinking. Mengapa menggunakan metode design thinking? Karena agar website yang kami kembangkan ini akan memahami kebutuhan dan kebutuhan dari user atau pengguna. Dan tujuan dibuatnya website Jobsi ini yaitu untuk mempermudah seseorang di dalam mencari suatu informasi mengenai perusahaan atau instansi yang membuka lowongan pekerjaan dan mengurangi dari sisi pengangguran. Kemudian rumusan masalah yang akan kami bahas yaitu bagaimana cara agar memudahkan seseorang yang sedang mencari pekerjaan untuk mendapatkan informasi mengenai perusahaan atau instansi yang menyediakan lowongan pekerjaan. Kemudian yang kedua, bagaimana cara agar seseorang tidak tertinggal informasi dari suatu perusahaan tertentu. Kemudian yang terakhir, yaitu bagaimana cara agar para pelamar kerja itu mendapatkan kemudahan di dalam mengirimkan berkas-berkas atau surat lamaran yang diperlukan oleh suatu perusahaan. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai pembahasan, yaitu sebelumnya saya akan menjelaskan mengenai metode penelitiannya terlebih dahulu. Jadi di dalam pengembangan website pada proyek ini, kami menggunakan metode design thinking, di mana di dalam metode design thinking itu terdapat beberapa tahapan, yaitu empathize, define, ideate, prototype, dan testing. Pada tahap pertama, yaitu tahap empathize, merupakan tahapan yang bertujuan untuk mengetahui kebutuhan dari pengguna dan mendapatkan pemahaman empati dari masalah yang ingin dipecahkan. Kemudian tahapan yang kedua yaitu tahap define. Define itu merupakan suatu tahap di mana para pengembang
itu mulai mengetahui apa yang menjadi hambatan atau permasalahan bagi user dari hasil pengamatan yang telah didapatkan pada tahap empathize sebelumnya. Kemudian pada tahapan ini, membantu pengembang untuk mengumpulkan ide-ide untuk membangun fitur, fungsi, dan elemen yang memungkinkan pada website ini. Dan pada tahap define ini, kami menggunakan HMW atau Home Make We Challenge yang digunakan untuk merubah permasalahan yang dihadapi menjadi suatu tantangan. Kemudian yang ketiga yaitu tahap ideate. Tahap ideate itu merupakan suatu tahapan di mana para pengembang dapat menghasilkan dan juga menciptakan konsep dan solusi dari tantangan pada tahap define sebelumnya. Tujuan dari ideate ini yaitu agar kami dapat menghasilkan solusi dari permasalahan yang telah kami alami. Kemudian mendapatkan ide-ide dan ide-ide tersebut dapat kita sajikan ke dalam brainstorming, sketsa, prototipe, dan lain sebagainya. Kemudian tahap keempat yaitu tahap prototipe. Di dalam tahap prototipe design thinking itu berarti membuat suatu model sederhana dengan biaya yang rendah untuk berbagai solusi yang ada. Kemudian pada tahap kelima atau tahap terakhir yaitu tahap testing, yaitu menjalankan tes atau pengujian pada pengguna atau user. Pengujian ini dilakukan yang bertujuan untuk mengetahui apakah perangkat lunak atau website yang kami kembangkan tersebut sudah memenuhi kebutuhan dari pengguna atau user. Selanjutnya, di sini saya akan membahas mengenai empathize. Nah, pada tahap empathize ini, kami menggunakan metode kuesioner untuk menggali kebutuhan dari para pengguna atau user. Kemudian, hasil dari kuesioner yang telah kami buat tersebut akan kami jadikan sebagai bahan untuk mengembangkan website ini. Berikut pertanyaan yang kami ajukan di dalam kuesioner yang telah kami buat. Yang pertama yaitu ada bagaimana jika kami membuat suatu website lowongan pekerjaan dengan fitur mencari informasi mengenai suatu pekerjaan yang ada dalam suatu perusahaan atau instansi. Kemudian pertanyaan yang kedua yaitu bagaimana jika di dalam website yang kami kembangkan ini memiliki fitur untuk pelatihan atau course. Kemudian pertanyaan yang ketiga yaitu bagaimana jika di dalam website yang kami kembangkan ini memiliki fitur tips and trick dalam membuat CV dan surat lamaran pekerjaan yang baik dan benar. Kemudian pertanyaan yang keempat, bagaimana jika di dalam website yang kami kembangkan ini mempunyai fitur media perantara untuk mengirimkan CV dan surat lamaran pekerjaan. Kemudian pertanyaan yang kelima yaitu bagaimana jika di dalam website ini memiliki fitur untuk mencari lapangan pekerjaan berdasarkan dengan lokasi dan bidang yang diinginkan oleh pengguna atau user. Kemudian pertanyaan yang keenam, yaitu bagaimana jika di dalam website yang kami kembangkan terdapat suatu fitur mengenai tips and trick sebelum menghadapi interview atau wawancara. Nah, setelah kami mendapatkan hasilnya atau menyebarkan kuesioner ini, kemudian hasil dari kuesioner tersebut kami petakan dalam suatu user journey map sebagai berikut. Baik, untuk user journey map-nya akan dijelaskan oleh rekan saya. Oke, untuk selanjutnya, berdasarkan dari pertanyaan-pertanyaan yang sudah disebutkan tadi, kami di sini memposisikan diri sebagai seorang user yang sedang mencari sebuah lapangan pekerjaan. Dan dari pertanyaan-pertanyaan tersebut, kami menyimpulkan beberapa problem yang kemungkinan muncul ketika seseorang mencari sebuah lamaran pekerjaan. Untuk problem-problemnya sendiri di sini sudah kami tambahkan ke dalam user journey map. Untuk lebih jelasnya di sini pada user journey map pada bagian empathize, di sini terdapat beberapa bagian yaitu yang pertama ada mind flow, action, dan juga problem yang didapat dari menyimpulkan pertanyaan yang sudah disebutkan tadi. Untuk bagian mind flow sendiri merupakan alur yang biasa dilalui oleh seorang
oleh seseorang ketika ingin mencari sebuah lapangan pekerjaan. Kemudian untuk action-nya sendiri berisi tentang tindakan-tindakan yang dilakukan ketika seseorang akan melamar sebuah pekerjaan, dan untuk problemnya sendiri di sini merupakan masalah-masalah yang kemungkinan timbul ketika seseorang ingin mencari sebuah lapangan pekerjaan. Untuk main flow-nya di sini yang pertama adalah user atau seseorang akan mengidentifikasi mengenai skill yang dimiliki, kemudian yang kedua adalah mencari informasi mengenai lapangan pekerjaan, kemudian yang ketiga itu melamar pekerjaan, dan yang ketiga adalah mendapatkan pekerjaan dan seseorang tersebut merasa senang karena mendapatkan pekerjaan. Kemudian untuk actionnya sendiri pada bagian pertama yaitu seseorang akan mengidentifikasi mengenai skill yang dimiliki. Kemudian pada bagian saat mencari informasi lapangan pekerjaan, biasanya seseorang akan mencari informasi lapangan pekerjaan itu sendiri dan mengidentifikasi jenis pekerjaan yang mereka inginkan. Kemudian pada tahapan selanjutnya yaitu pada saat melamar pekerjaan, seorang biasanya akan membuat CV dan surat lamaran pekerjaan dan menyerahkan surat lamaran pekerjaan ke instansi yang bersangkutan dan akan melakukan interview pekerjaan. Kemudian pada tahap selanjutnya yaitu ketika mendapatkan pekerjaan, berarti untuk actionnya sendiri yaitu mendapatkan sebuah pekerjaan. Untuk problemnya sendiri yang pertama yaitu ketika seseorang mengidentifikasi mengenai skill yang dimiliki, problem yang kemungkinan muncul di sini adalah para pelamar kerja merasa tidak memiliki skill untuk menunjang pekerjaannya nantinya. Nah, untuk selanjutnya yaitu pada saat ketika seseorang mencari informasi lapangan pekerjaan, untuk problem yang kemungkinan muncul yaitu kurangnya informasi mengenai lapangan pekerjaan. Kemudian untuk selanjutnya yaitu ketika seseorang mengidentifikasi jenis pekerjaan yang diinginkan. Untuk problem yang kemungkinan muncul yaitu informasi yang didapatkan tidak sesuai dengan pekerjaan yang diinginkan. Kemudian selanjutnya yaitu ketika membuat CV dan surat lamaran pekerjaan. Problem yang kemungkinan muncul yaitu seseorang ini mengalami kesulitan dalam membuat surat lamaran kerja yang baik dan benar. Kemudian pada tahap selanjutnya yaitu ketika menyerahkan surat lamaran pekerjaan ke instansi atau perusahaan yang bersangkutan. Untuk problemnya sendiri yang kemungkinan muncul di sini kami mengidentifikasi yaitu seseorang mengalami kesulitan dalam mengirimkan berkas lamaran. Kemudian pada tahap selanjutnya yaitu saat melakukan interview, untuk problem yang kemungkinan muncul yaitu si pelamar ini merasa nervous dan panik saat melakukan interview. Untuk pada tahap terakhir yaitu ketika mendapatkan pekerjaan, kami tidak menemukan problem yang kemungkinan muncul. Kemudian pada tahap design thinking selanjutnya yaitu tahap define. Pada tahap define ini merupakan tahap di mana kita ini merubah permasalahan yang ditemukan pada tahap empathize tadi menjadi suatu tantangan yang berupa pernyataan yang dapat ditindaklanjuti gitu. Nah, pada tahap define ini juga biasanya menggunakan salah satu cara yang umum yaitu HMW atau kepanjangan dari How Might We Challenge. Nah, untuk HMW-nya sendiri yaitu seperti yang saya jelaskan tadi, yaitu merupakan tahapan merubah permasalahan yang telah ditemukan menjadi suatu tantangan berupa pernyataan yang dapat ditindaklanjuti. Untuk HMW-nya sendiri di sini sudah kami masukkan ke dalam user journey map, merupakan lanjutan dari yang empathize tadi. Di sini ya isinya sama dengan yang empathize tadi, tetapi di sini kita menambahkan HMW. Nah, untuk HMW di sini yaitu berupa tantangan yang kemungkinan dihadapi. Untuk yang pertama yaitu ketika seseorang ini si pelamar ini merasa tidak memiliki skill gitu ketika ingin melamar suatu pekerjaan. Nah, untuk yang menjadi tantangan bagi kami yaitu kita harus menyediakan pelatihan untuk mengasah skill agar mereka dapat memiliki skill yang dibutuhkan oleh pekerjaan. Kemudian untuk permasalahan selanjutnya yaitu ketika pelamar merasa
memiliki informasi yang kurang mengenai lapangan pekerjaan. Nah, yang menjadi tantangan bagi kami yaitu kami harus membantu menyediakan informasi mengenai lapangan pekerjaan. Kemudian permasalahan selanjutnya yaitu informasi yang didapatkan tidak sesuai dengan pekerjaan yang diinginkan. Untuk tantangan dari bagi kami yaitu kami harus membantu user mendapatkan informasi yang sesuai. Kemudian untuk selanjutnya yaitu mengalami kesulitan dalam membuat surat lamaran kerja. Tantangan bagi kami yaitu agar si user ini membantu agar kita dapat membantu user untuk membuat surat lamaran kerja dengan baik dan sesuai dengan format yang dibutuhkan perusahaan. Kemudian untuk permasalahan selanjutnya yaitu mengalami kesulitan dalam pengiriman berkas lamaran. Di sini kita harus bisa membantu menyediakan media yang terhubung antara si pelamar dan juga instansi atau perusahaan yang menyediakan lamaran pekerjaan. Kemudian untuk permasalahan terakhir yaitu si pelamar ini merasa nervous atau panik saat melakukan interview. Nah, untuk yang menjadi tantangan bagi kami yaitu kita harus bisa membantu user dengan mungkin memberikan tips and trick untuk menghadapi interview suatu pekerjaan. Kemudian untuk tahap design thinking selanjutnya yaitu ideate. Nah, pada ideate ini ada beberapa tahapan juga. Salah satunya yang pertama yaitu pirate funnel, di mana kita harus bisa memikirkan ide-ide yang bisa memenuhi prinsip dari pirate funnel ini. Nah, untuk pirate funnel yang pertama itu acquisition, di mana kita harus bisa mengajak pengguna untuk mengunjungi produk atau dalam hal ini website yang kita kembangkan. Nah, untuk ide-ide agar bisa memenuhi prinsip acquisition ini, kami memikirkan agar membuat banner atau ads atau iklan gitu untuk memasarkan atau menyebarkan website yang kami kembangkan ini agar bisa menarik pengguna. Kemudian ada email atau pesan dari teman untuk menggunakan atau biasa disebut ya mungkin referral gitu. Kemudian untuk selanjutnya itu fitur sign up, sign in dan sign out yang dimana user yang akan menggunakan website dari kita ini diharuskan untuk mendaftarkan diri terlebih dahulu. Kemudian untuk prinsip pirate funnel selanjutnya yaitu activation. Untuk di sini terjadi dibagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama yaitu menyediakan pelatihan untuk mengasah skill untuk agar website kita memenuhi kriteria berikut. Di sini kita di dalam website kami kita akan menampilkan sejumlah kursus atau pelatihan yang dapat digunakan untuk mengasah skill ya dari user yang mendaftar di website kami. Kemudian untuk bagian selanjutnya itu membantu untuk menyediakan informasi mengenai lapangan pekerjaan. Nah, untuk agar memenuhi kriteria berikut, ya di website kami akan menampilkan jumlah instansi yang membuka lapangan pekerjaan. Kemudian selanjutnya itu membantu user untuk mendapatkan informasi yang sesuai. Nah, untuk memenuhi kriteria berikut, dalam website kami akan menampilkan lapangan pekerjaan yang berdasarkan kategori yang dapat dipilih, mungkin dengan lokasi, bidang, gaji, atau yang lainnya. Kemudian untuk bagian selanjutnya yaitu membantu user agar dapat membuat surat lamaran kerja yang baik ini. Nah, dalam website kami ini menyediakan template mengenai surat lamaran pekerjaan yang benar, supaya nantinya si pelamar ini bisa langsung menggunakan template dari website kami dan menggunakan untuk melamar sebuah pekerjaan. Kemudian untuk bagian selanjutnya yaitu membantu menyediakan media yang terhubung antara pelamar dan instansi yang dituju. Nah, agar memenuhi kriteria berikut, maka dalam website kami menambahkan atau menyediakan sebuah media yang terhubung antara pelamar dan perusahaan terkait agar bisa saling berkomunikasi dan saling bertukar informasi. Kemudian untuk selanjutnya yaitu membantu user dengan memberikan tips and trick menghadapi interview. Nah, untuk memenuhi kriteria berikut berarti pada website yang kami kembangkan ini akan menyediakan media atau semacamnya mengenai tips and trick menghadapi interview, entah video atau artikel. Kemudian pada prinsip retention di sini merupakan di mana kita
harus bisa mengajak pengguna untuk menggunakan kembali produk atau dalam hal ini website yang kita kembangkan. Nah, untuk memenuhi kriteria berikut, maka saat si user ini mencoba pertama kali website yang kami kembangkan, nah kami harus bisa memberikan pelayanan terbaik pada kunjungan pertamanya itu, sehingga saat mereka mungkin mungkin saat pertama mengunjungi website kami dan ternyata bisa mendapatkan pekerjaan dan kemudian mereka kehilangan pekerjaan, mereka akan berpikiran untuk menggunakan website kami karena ya pelayanan yang kami berikan itu sangat memuaskan bagi mereka. Kemudian untuk prinsip selanjutnya yaitu referral, di mana kita harus bisa membuat si user ini untuk membagikan atau menyebarkan website yang kami buat ini ke orang lain. Nah, untuk memenuhi kriteria berikut, maka dalam website yang kami kembangkan ada fitur share yang dapat digunakan oleh user untuk membagikan apa yang mereka dapatkan ke mungkin sosial media yang mereka miliki, sehingga mungkin teman-teman mereka dapat tertarik dan mencoba website yang kami kembangkan ini. Kemudian untuk selanjutnya yaitu prinsip revenue, di mana kita harus bisa membuat si pengguna ini merasa puas dan rela membayar untuk produk atau dalam hal ini website yang kita kembangkan. Nah, untuk apa? Untuk memenuhi kriteria berikut, maka pada website kami akan bekerja sama dengan online payment platform. Nah, untuk online payment platform ini digunakan untuk mungkin ya pembayaran pada saat mereka mendaftarkan pada kursus yang kami sediakan. Nah, untuk kursusnya sendiri akan kami maksimalkan sehingga mereka mendapatkan benefit yang sangat bermanfaat bagi mereka, sehingga mereka dapat merasa puas dan rela membayar untuk website yang kita kembangkan ini. Kemudian untuk selanjutnya itu kita akan bekerja sama dengan instansi atau perusahaan agar nantinya pada website kami ini menampilkan lowongan pekerjaan yang begitu banyak gitu, sehingga mereka bisa memilih pekerjaan yang mereka inginkan. Kemudian untuk selanjutnya setelah memenuhi prinsip Pareto funnel, yaitu di sini ada skenario mapping yang merupakan prediksi terhadap kemungkinan terburuk ketika seseorang melamar sebuah pekerjaan. Untuk di sini pada skenario mapping, yang pertama yaitu ketika si pelamar ini mengidentifikasi mengenai skill yang dimiliki, untuk kemungkinan terburuknya yaitu bagaimana jika si pelamar ini tidak menemukan skill yang dimiliki. Nah, kemudian untuk selanjutnya yaitu ketika ketika seseorang mencari informasi mengenai lapangan pekerjaan, untuk kemungkinan terburuknya yaitu bagaimana jika si pelamar ini tidak mendapatkan informasi mengenai lapangan pekerjaan. Kemudian untuk selanjutnya yaitu ketika mengidentifikasi jenis pekerjaan yang diinginkan, untuk kemungkinan terburuknya yaitu bagaimana jika mereka ini tidak mendapatkan informasi pekerjaan yang sesuai dengan apa yang mereka inginkan. Kemudian untuk selanjutnya yaitu membuat CV dan surat lamaran pekerjaan. Kemungkinan terburuknya yaitu mereka membuat CV atau surat lamaran pekerjaan yang tidak memenuhi format surat lamaran pekerjaan yang sesuai dengan yang dibutuhkan perusahaan. Kemudian untuk selanjutnya itu pada saat mereka menyerahkan surat lamaran pekerjaan ke instansi atau perusahaan yang bersangkutan, untuk kemungkinan terburuknya yaitu bagaimana jika lamaran pekerjaan yang mereka kirimkan ini diterima atau ditolak oleh perusahaan. Kemudian untuk selanjutnya itu saat mereka melakukan interview, untuk kemungkinan terburuknya yaitu bagaimana jika si pelamar ini tidak lolos saat sesi wawancara. Nah, kemudian untuk selanjutnya itu masuk pada bagian konseptual design. Pada konseptual design sendiri di sini kami akan membuat sebuah user flow, kemudian ada wireframe, kemudian ada workflow dan juga mockup. Nah, untuk user flow ini merupakan gambaran alur untuk seperti yang saya bilang tadi, yaitu gambaran ketika user mengakses website yang kami kembangkan. Nah, pada tahap awal ini user akan ditampilkan halaman login, yang berarti user diharuskan untuk mendaftarkan terlebih dahulu untuk sebelum masuk ke website. Nah, dalam halaman login ini
juga ditampilkan apakah user akan login sebagai seorang pelamar atau sebagai perusahaan gitu. Nah, di sini terdapat pilihan, yaitu apakah sebagai pelamar atau sebagai perusahaan. Nah, jika mereka login sebagai perusahaan, maka mereka akan diarahkan ke homepage for company. Tetapi jika mereka login sebagai seorang pelamar atau job seeker, maka akan diarahkan ke homepage for job seeker. Nah, pada halaman homepage for seeker sendiri, di sini terdapat beberapa menu pilihan yang dapat dipilih. Yang pertama adalah job, kemudian ada menu search, kemudian ada menu course atau kursus, kemudian ada menu profile. Untuk pada menu job sendiri, di sini digunakan untuk menampilkan daftar lapangan pekerjaan yang tersedia gitu. Dan ketika si user ini memilih salah satu pekerjaan yang disediakan, maka mereka akan diarahkan ke halaman job detail. Dan pada halaman job detail ini ada fitur chat yang dapat digunakan untuk berkomunikasi dengan perusahaan terkait. Dan ada di sini apply job ini untuk melamar pekerjaan yang mereka pilih. Nah, kemudian kembali ke menu homepage, di sini ada fitur search. Nah, di sini merupakan pilihan juga apakah mereka mencari sebuah pekerjaan atau sebuah course atau kursus. Jika mereka memilih sebuah pekerjaan, maka akan ditampilkan pekerjaan-pekerjaan yang sesuai dengan pilihan mereka. Kemudian ketika mereka memilih dari halaman hasil dari pencarian, maka mereka akan ditujukan ke job detail seperti yang tadi. Kemudian jika mereka mencari sebuah kursus, maka akan diarahkan juga ke halaman hasil dari pencarian tadi yang berisi kursus-kursus. Kemudian mereka bisa memilih salah satu kursus tersebut dan diarahkan ke kursus detail dan kemudian memesan kursus tersebut. Kemudian kembali ke homepage, di sini terdapat menu kursus atau course. Nah, hampir sama dengan job. Setelah mereka memilih menu course, di sini akan diarahkan ke akan ditampilkan pilihan-pilihan kursus yang bisa mereka pilih. Kemudian setelah mereka pilih, mereka akan diarahkan ke halaman detail kursus tersebut untuk melihat mungkin harga, keterangan, dan sebagainya. Dan ketika mereka merasa cocok, mereka bisa memesan atau berlangganan ke kursus tersebut dengan masuk ke tahapan apply course ini berarti. Kemudian kembali ke homepage, yaitu pada menu profile. Di sini merupakan menu yang digunakan untuk mungkin user nantinya ingin melakukan perubahan pada identitas diri mereka. Mereka bisa melakukan pada menu profile ini, dan dalam menu profile ini mereka bisa mengkonversi identitas yang mereka isi menjadi sebuah CV, sehingga mereka tidak perlu membuat CV lagi. Mereka bisa mendapatkan CV dari website yang kami buat. CV-nya nanti ini akan berdasarkan dengan identitas yang mereka isikan. Nah, pada profil ini juga terdapat logout. Nah, jika mereka memilih untuk logout, maka akan dikembalikan ke halaman login page. Nah, kira-kira itu saja untuk penjelasan dari user flow website yang kami buat. Untuk tahapan konseptual selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Pulis Cinta. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan untuk menjelaskan mengenai wireframe. Nah, pada wireframe ini kami buat ada 9 tampilan. Untuk tampilan yang pertama itu merupakan tampilan untuk login. Jadi seperti ini tampilan untuk loginnya. Yang kedua ada sign up. Kemudian yang ketiga ada homepage for company. Jadi homepage for company itu adalah tampilan utama untuk company atau perusahaan yang ingin memasangkan iklan lowongan kerja. Kemudian yang keempat itu ada homepage for job seeker atau laman utama untuk para pencari kerja atau pelamar kerja. Agak berbeda ya, di sini ada job recommendation, ada course recommendation juga. Kemudian yang kelima ada sales result,
Untuk mencari jenis pekerjaan dan untuk mencari course, di sini disediakan filter juga. Kemudian yang keenam ada course detail, jadi setelah mengklik salah satu course akan menuju ke course detail ini. Kemudian ada job detail, sama seperti course detail ini, penjelasan lebih lengkap atau rinci mengenai job yang dipilih. Kemudian pada job detail ini di pojokan bawah itu ada fitur chat atau direct message. Di sini kita buat direct message-nya itu tampilannya pop up seperti ini. Kemudian yang ke-9 itu adalah profile. Di sini tempat untuk para pelamar kerja melengkapi data diri mereka yang selanjutnya bisa diekspor atau di-download sebagai CV. Kemudian untuk penjelasan lebih lanjut tentang bagaimana alurnya akan saya jelaskan dalam Wireflow. Nah, ini untuk tampilan penuh dari Wireflow-nya atau alurnya. Mungkin agar lebih jelas, langsung saja menuju ke Figma. Jadi kita membuat ini dalam Figma. Seperti itu ya. Ini langsung saja ketika para pengguna itu menuju ke website kita, maka akan ditujukan ke laman login seperti ini. Di laman login ini ada di kanan atas itu ada tombol for company yang coba kita klik dulu ya. Jika kita klik akan menuju ke laman utama bagi para perusahaan atau company yang ingin memasang iklan lowongan kerja. Kemudian, nah jika ini laman loginnya ya. Jika kita sudah pernah membuat akun di sini sebelumnya, kita langsung saja mengklik email kita dan password, kemudian bisa klik login. Tapi jika sebelumnya kita belum mempunyai akun atau belum membuat akun, kita bisa mengklik create akun di sini. Kemudian kita isikan first name, last name, email, sama password kita. Jika sudah, kita bisa sign up ya. Nah tadi jika kita sudah login memasukkan email dan password, kita bisa langsung login. Nah setelah klik login, maka akan ditampilkan tampilan utama atau halaman utama bagi para pelamar kerja. Nah di sini ada beberapa menu. Itu ada search yang putih ini yang saya tunjuk dengan kursor. Kemudian ada profile di sini di pojok kanan atas, kemudian ada job recommendation dan juga ada course recommendation. Coba kita klik yang ini dulu ya, yang search ini. Nah, pada search ini kita bisa mencari jenis pekerjaan apa yang kita ingin cari, dan jika ingin lebih signifikan atau lebih jelas lagi, kita bisa memfilternya. Di sini ada menu filter di sebelah kiri. Kita bisa pilih job function kita. Misal kita ingin memilih pekerjaan yang ada sangkut pautnya dengan arsitek, kita cari di sini arsitek, lalu kita centang. Kemudian kita juga bisa memilih di kota mana kita ingin bekerja. Misal di kota Padang atau Surabaya. Misal kita pilih Surabaya, bisa langsung kita pilih Surabaya di sini. Kemudian di sini juga ada education degrees, jadi misal kita riwayat pendidikan terakhir kita adalah S1, maka bisa kita centang di sini S1, kemudian jika sudah kita cari, maka di sebelah kanan sini akan muncul beberapa rekomendasi lowongan kerja yang cocok dengan filter kita tadi. Kemudian jika kita klik salah satu lowongan itu, akan ditujukan kepada ini job details. Di sini itu akan dijelaskan lebih rinci mengenai job yang kita pilih tadi, dijelaskan apa saja, deskripsi, requirement, dan lain sebagainya. Ada profile dari company-nya juga, ada similar job for para user nanti. Nah, di kanan bawah ini ada fitur chat. Jika kita klik, di sini berbentuk pop-up ya tampilannya. Kita bisa berinteraksi dengan company atau perusahaan terkait melalui via chat atau pesan secara langsung di sini. Kemudian jika dirasa pekerjaan ini cocok, kita bisa klik apply di sini untuk melamar pekerjaan. Nah, jika kita klik apply, kita sebelumnya harus melengkapi data diri kita. Itu ada di sini bagian profile data. Nah, di sini kita bisa melengkapi data diri kita,
work experience, education, dan lain sebagainya. Kita bisa beri foto. Jika sudah lengkap, kita bisa mengekspornya sebagai CV atau download CV yang kita sediakan fiturnya di sini. Lalu kita bisa meng-apply-nya, bisa menyerahkan berkas itu ketika kita meng-apply job ke sebuah company tadi. Lalu di homepage tadi kan ada menu lain, di situ ada course. Di sini jika kita klik akan menuju ke course detail. Di sini hampir sama seperti job details tadi. Di sini dijelaskan lebih lanjut mengenai course-nya, apa saja benefit yang akan kita dapatkan, deskripsinya, kemudian juga ada review dari beberapa pengguna yang sudah memakai ini sebelumnya. Di sini juga sudah tertera beberapa harga untuk kursus ini. Harganya bermacam-macam atau bervariasi. Jika kita cocok, bisa klik order untuk berlangganan pada kursus tersebut. Kemudian course ini juga bisa kita cari di search tadi ya, di pencarian tadi. Mungkin itu saja untuk workflow-nya. Kemudian kita lanjut dulu. Lanjut lagi itu ada mockup. Nah, dari workflow dan wireframe yang sudah kita buat tadi, kita bisa membuat mockup-nya atau final design-nya. Di sini seperti ini ya, sebentar. Itu saya jelaskan dulu. Sama ada 9 tampilan, ada login, seperti ini loginnya. Kemudian ada sign up, ada homepage for company, homepage for job seeker, search result, course detail, job detail, dan direct message. Ada profil juga. Oh ya, kita menuju ke Figma-nya aja langsung ya. Kita akan membuatnya dengan Figma. Nah, di sini itu ya, untuk warnanya kan konsisten sama semua tuh biru. Kenapa kita memilih biru? Karena kami rasa biru itu warnanya memiliki efek yang menenangkan, memberi efek ketenangan. Jadi seperti yang kita tahu, para pelamar kerja itu pada umumnya saat mereka mencari kerja, pikiran mereka itu pasti pusing, lalu sedikit stres dan banyak pikiran, takut tidak lolos, takut tidak dapat kerja, dan lain sebagainya. Maka di sini kami buat website ini dengan warna biru agar nantinya ketika mereka masuk ke dalam website kami, mereka itu mendapatkan efek visualisasi yang menenangkan dari website kami. Jadi kita buat ini konsisten dengan warna biru semua. Biru yang kami pakai itu ada ini, biru dengan kode warnanya 02B80, kemudian ada 30A7C1, kemudian ada ini biru gelap sekali 000C23, lalu ada putih ini FFF, kemudian warna hitam 000 itu untuk warna fontnya. Kemudian untuk fontnya di sini kami masih memilih Poppins ya. Semuanya rata kami buat Poppins. Kita lihat dulu untuk yang menu loginnya. Nah, di situ warnanya biru ya. Itu untuk menu loginnya. Untuk homepage-nya juga kita beri beberapa gambar. Ada logo untuk perusahaannya juga nanti. Kemudian di bagian bawah itu ada about us sama follow us. Kemudian ini untuk profil datanya. Kemudian ada search result-nya juga seperti itu. Kemudian ini yang untuk sign up-nya kita buat berbeda dari sign in-nya. Nah, untuk yang sign up ini kita beri background untuk latar belakangnya. Kemudian ini untuk job details, dan ada itu untuk fitur chat-nya kita buat pop-up seperti itu. Kemudian ini untuk course details, kemudian dan ini yang terakhir adalah homepage untuk company atau perusahaannya. Mungkin cukup itu saja ya penjelasan mengenai wireframe
Wireflow, dan juga mockup. Untuk selanjutnya saya serahkan kepada teman saya. Baik, sekian penjelasan dan pembahasan mengenai proyek kali ini, yaitu pada website Jobsi. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.